Halo teman-teman, ketemu lagi di modul ke-6 tentang praktek core audience ya, audience insight. Setelah tadi Anda belajar tentang tiga jenis audience yang harus Anda tahu. Pertama core audience, kemudian custom audience, yang ketiga similar audience. Nah, video kali ini akan membahas tentang core audience, bagaimana membuat core audience melalui audience insight. Selanjutnya, di video selanjutnya Anda akan belajar tentang bagaimana membuat custom audience dan bagaimana membuat similar audience. Nah, di video kali ini kita akan fokus belajar tentang bagaimana membuat core audience. Silakan praktek menggunakan audience insight ya. Untuk membuat core audience, Anda harus menggunakan audience insight. Nah, ini adalah tools gratis yang disediakan oleh Facebook. Untuk menuju ke audience insight, Anda silakan masuk ke www.facebook.com/ads_audience_insight. Ya, oke. Ini linknya sudah saya kasih tahu di video sebelumnya ya. Kita langsung praktek aja. Contohnya kita masuk ke sini. Paling gampang sih Anda tinggal klik sini manage ads misalnya ya. Paling gampang gini, tinggal klik manage ads ya di kanan, ini klik manage ads, kemudian masuk ke akun iklan Anda. Kemudian loading ya. Nah, ini akan muncul seperti ini halamannya. Anda akan masuk ke Ad Managers. Di sini ada tools, masuk pixel. Oke. Anda klik pixel di sini. Sorry pixel, audience insight. Nah, ini audience insight. Ya, ini ada audience insight ya. Klik audience insight ya. Atau seperti yang saya bilang, Anda menggunakan link tadi, www.facebook.com/ads_audience strip insight. Oh, bukan underscore ya. Sorry, tapi strip insight. Oke. Ya, Anda masuk ke sini, _ads_audience strip insight. Nah, nanti Anda akan masuk ke halaman seperti ini. Tapi kalau Anda belum punya akun iklan, mungkin Anda akan diminta untuk membuat akun iklan dulu. Nah, setelah itu Anda klik aja everyone on Facebook. Nah, ini adalah tools yang diberikan oleh Facebook. Ini adalah core audience. Ini audience insight. Anda akan membidik audience yang dimiliki oleh Facebook ya, yang disajikan oleh Facebook. Nah, Anda sudah membuat target market Anda siapa, Anda sudah tulis. Nah, Anda bawa ke halaman ini. Anda akan membuat audience berdasarkan target market yang sudah Anda buat. Nah, di sebelah kiri ini ada apa saja yang Anda minta di sini ya, kriterianya. Di sebelah kanan data yang disajikan oleh Facebook. Oke. Nah, ini mulai pertama adalah location. Anda akan membidik iklan Anda akan membidik ke orang-orang yang berlokasi di ini United States. Anda cancel aja. Anda cari berdasarkan target market Anda ada di mana. Misalnya kalau Indonesia juga boleh, all Indonesian. Boleh. Indonesia. Nah, ini Anda bisa membidik orang-orang Indonesia. Artinya dari Sabang sampai Merauke mungkin juga akan menerima iklan Anda ini, ya, all Indonesia. Jadi iklan Anda akan ditujukan kepada seluruh orang yang ada di Indonesia. Ini kalau Indonesia. Tapi kalau Anda bidik per kota bisa. Misalnya Bekasi, ya. Terus misalnya Bandung, ya, terus mana lagi, misalnya Semarang. Nah, ini keperluannya, kalau Anda tahu target market Anda siapa, Anda akan bisa menulis target kotanya ini ya. Kalau Anda sudah punya data penjualan, Anda lihat kota-kota mana yang data penjualannya tertinggi, Anda bisa masukkan di sini. Oke. Tapi kalau masih bingung, Anda boleh masukkan Indonesia. Oke. Nanti Anda lihat, ternyata terjadi penjualan, Anda membidik iklan yang membidik audiens di seluruh Indonesia. Tapi nanti Anda lihat feedbacknya, kota-kota mana yang ternyata paling banyak membeli. Itu Anda lebih sempitkan lagi berdasarkan kota. Oke, nah ini di kanan Anda akan melihat data yang disajikan oleh Facebook ya. Anda akan lihat sebanyak ini ada 18 sampai 24 itu usia sampai 51% ya pengguna Facebook. Berarti banyak ya. Nah, terus kemudian ini 25 sampai 34 atau 31% dan seterusnya. Oke, ini ada data yang disajikan oleh Facebook. Ini dari kebanyakan orang Indonesia, relationship-nya yang banyak tuh single dan menikah. Ini bertunangan, terus ini in a relationship, pacaran. Oke, yang paling tinggi adalah masih single atau jomblo. Aduh, kasihan orang Indonesia banyak yang jomblo. Kemudian nih education levelnya ini banyakkan college ya, kemudian high school dan grade school. Ini di Indonesia, ini belum sempit. Nah, setelah itu Anda persempit lagi dengan usia.
berapa usia yang Anda bidik? Nah, ini Anda bidik, saran saya kisarannya 10 sampai 15 tahun ya rata-ratanya. Jadi 20 sampai 30 tahun atau 20 sampai 35 tahun. Walaupun Anda bisa membidik dari 18 sampai 65 ini bisa, tapi saran saya bidiklah target market yang tepat ya, tepat sasaran. Produk Anda untuk siapa? Nah, Anda bidik mereka. Oke, saran saya lagi adalah jangan terlalu luas jarak antara ini ya. 20 sampai ya jaraknya adalah 10 sampai 15 tahun lah kurang lebih. Karena karakter mereka sama. Kalau udah 20 tahun jaraknya, kayak misalnya 20 sampai 40 tahun, itu jaraknya udah terlalu besar. Karena kalau itu kayak ibu sama bapak ya, kayak bapak sama anak ya, berarti karakternya beda. Ya, jadi saran saya 10 sampai 15 tahun aja jaraknya. Ini 20 sampai 35. Ini akan berubah datanya. Dari artinya orang Indonesia yang berusia 20 sampai 35 ternyata datanya akan berubah seperti ini ya. Kemudian juga ternyata single masih tinggi, married masih tinggi. Ini masih datanya akan terlihat di sini. Kita persempit lagi. Apakah gendernya semua atau Anda hanya akan membidik laki-laki saja atau akan membidik woman saja? Itu bisa. Dan pertanyaan Anda adalah, apakah bisa membuat audiens sebanyak-banyaknya? Bisa. Ya, jadi Anda nggak hanya satu audiens ini, Anda bisa membuat beberapa audiens. Pertama, Anda membuat audiens gendernya all. Kedua, Anda membuat lagi yang men atau Anda membuat lagi yang woman, gitu ya. Misalnya Anda akan membidik woman, Anda akan jualan hijab misalnya, ini akan membidik woman. Nah, kemudian di sini ada kolom interest, ini yang penting. Interest itu adalah minat. Nah, jadi Anda akan membidik iklan Anda ini akan membidik ke orang-orang dengan usia 20 sampai 35 dan dia gendernya wanita, tinggal di Indonesia dan minatnya apa? Ini lebih spesifik. Nah, minat ini menunjukkan ketertarikan dia. Kalau misalnya Anda jual hijab, berarti Anda harus membidik minat-minat yang mirip-mirip dengan produk Anda. Ya, nggak mungkin Anda jualan hijab ternyata Anda di sini memasukkan orang yang misalnya suka apa nih? Misalnya di sini orang yang suka games. Anda masukkan interest games di sini, klik di sini games. Nah, orang hijaber jarang yang suka games. Itu akan sangat salah ya. Jadi Anda tidak tertarget ya. Tapi Anda bidik target interestnya yang tepat ya, sesuai dengan target market Anda siapa. Ini minatnya target market Anda ini apa? Ya. Nah, kita akan membidik mereka berdasarkan minat. Ini kalau bisnis apakah dia advertising, agrikultur, ini apakah dia seorang banking ya, bisnis banking atau desain, ekonomi, engineering, apakah dia seorang pengusaha, entrepreneurship ya, minat terhadap dunia entrepreneurship ya, terus minat terhadap dunia manajemen ya, atau nursing, marketing ya, misalnya marketing misalnya. Dia juga minat terhadap dunia online. Di online juga banyak, ada di digital marketing, display advertising, email marketing, online advertising, sosial media misalnya. Ya, Anda bisa masukin sosial media ya, karena orang-orang hijaber mungkin main sosial media misalnya. Kemudian juga personal finance-nya dia, apakah dia punya asuransi maksudnya, terus apakah dia punya investasi dan seterusnya. Ini kalau enggak dilewat aja. Ya, terus di sini ada apa nih? Sebentar. Apakah dia real estate ya, sales, science, small business, retail. Nah, ini Anda klik aja di sini. Kemudian entertainment, apakah dia penyuka games, apakah dia live event. Ya, ini penari balet ya kan. Anda harus bidik sesuai tepat ya. Apakah dia penonton TV ya, penonton TV action movie, komedi, drama, misalnya Anda akan masukkan drama movie ya, orang hijaber senang sama drama misalnya. Bidik targetnya dengan tepat. Nah, kemudian musik, apakah dia penyuka musik ya, blues, klasik, country ya, dance, elektronik, gospel. Nah, ini kan nggak mungkin ya. Kalau Anda masukin musik boleh semuanya aja masukin musik, klik musik misalnya. Kemudian apakah dia pembaca? Nah, ini hijaber mungkin kemungkinan dia adalah seorang pembaca books, pembaca komiks misalnya ya, pembaca komik di sini. Terus dia adalah pembaca e-books juga, pembaca magazine juga misalnya gitu ya. Terus apalagi? Nah, TV, apakah dia penonton TV? Ya, oke, klik di sini TV-nya. Ya, kemudian family and relationship, apakah dia family, fatherhood, apakah friendship, marriage, motherhood, parenting, wedding. Ini Anda klik saja yang mana sesuaikan dengan target mereka Anda. Apakah dia
eh, penggiat fitness ya, bodybuilding, diet. Nah, ini dieting, cewek sering dieting, terus meditation, running, yoga. Nah, misalnya yoga ya, atau zumba. Nah, ini terserah, sesuaikan dengan target market Anda ya. Kemudian apakah dia menyukai food dan drink, misalnya beverage itu minuman ya, kopi, jus, soft drink ya, misalnya dia penyuka jus misalnya, masukkan. Tapi ini harus di riset oleh Anda ya, target market Anda siapa, baca behaviornya oleh Anda ya. Kemudian cooking, apakah dia suka memasak ya, kalau oke, klik cooking. Oke. Terus apakah dia hobinya musik dan seni, terus traveling, klik traveling. Selanjutnya Anda bisa lihat apakah dia seorang olahragawan ya, spotnya apakah, ini banyak banget ya, ada sangat spesifik. Kemudian teknologi, apakah dia menggunakan sumber elektronik ya, pengguna elektronik, apakah dia pengguna kamera nih, mungkin kamera, apakah dia pengguna smartphone, misalnya smartphone, apakah dia pengguna televisi, nah, apakah dia mobile phones, ini pembaca e-books, ini e-book readers, nah ini klik. Ini banyak ya, harus spesifik sesuai dengan target market Anda. Dan kita bisa membuat audiens beberapa, dan itu bisa setiap audiens beda, interestnya beda-beda, itu bisa ya. Nanti Anda akan bisa mencoba split test, mencoba audiens mana yang bagus, interest mana yang bagus, itu Anda bisa coba. Nah, ini adalah interest. Kemudian selain yang ada di sini, Anda bisa masukkan fans page. Fans page apa yang kira-kira mereka likes. Nah, jadi artinya kalau Anda di sini masukkan Ipo Santosa misalnya, Ipo Santosa, Anda akan membidik orang-orang yang like akun Ipo Santosa dan tim Khalifah ini. Ya, artinya mereka minat terhadap Ipo Santosa dan tim Khalifah, dan Anda akan membidik orang-orang yang like Ipo Santosa. Terus di sini Mario Teguh misalnya di sini. Nah, di sini ada Mario Teguh, masukin lagi. Ini Mario Teguh yang mana yang benar ya? Anda boleh masukin semua. Ini Mario Teguh, atau Anda bisa cek satu-satu kira-kira Mario Teguh mana yang benar-benar fanspage asli ya. Nah, di sini bidik. Atau fanspage yang lain yang sesuai dengan target market Anda. Dia like fanspage siapa? Ya, Anda harus riset mereka like fanspage apa. Ini masukkan sebagai interest. Paham ya? Kemudian ini connection, apakah dia terkonek dengan fanspage kita, menjadi liker kita, misalnya menjadi liker hot glass. Nanti kan kita juga akan membidik orang-orang yang masuk ke fanspage yang menjadi liker kita. Jadi akan juga membidik orang yang menjadi liker hot glass. Nah, tapi untuk iklan Anda mencari liker fanspage, nah ini nggak cocok kalau pakai ini. Kalau misalnya Anda memasukkan people connected to hot glass, Anda mengiklankan fanspage Anda supaya banyak liker, ini tidak pas, karena ngapain Anda mengiklankan ke orang-orang yang pernah sudah menjadi liker ya. Jadi Anda nggak perlu masukin ini. Tapi kalau untuk iklan yang lain, misalnya iklan send people to your website, boost your post, ini boleh masukin ini. Paham ya? Kemudian ada advance, ini ada behaviornya Anda masukin boleh nih. Apakah traveling, apakah dia all frequent travelers ya, dia seorang traveler atau apa nih, boleh dicek aja di behaviornya, kelakuan dia. Ini apakah dia digital activity-nya menggunakan apakah dia small business owner ya, UKM ya, dan seterusnya. Ini behaviornya, kelakuan dia. Ini Anda boleh bidik. Kemudian language-nya Anda boleh Indonesia misalnya ya, atau kosongkan boleh. Kalau misalnya Anda hanya membidik Indonesia, boleh kosongkan. Kalau bahasa Indonesia juga boleh tulis. Tapi kalau Anda akan membidik pasar luar, misalnya orang Amerika atau orang orang Indonesia yang ada di Hong Kong, tinggal di Hong Kong, boleh. Ini tulis di sini Hong Kong, di sini ya, Hong Kong. Ini Hong Kong, country-nya, terus bahasanya bahasa Indonesia. Ya, jadi Anda membidik orang orang Indonesia yang tinggal di Hong Kong, itu bisa. Nah, di relationship ini nanti lihat di sini datanya ya. Yang tertinggi apa? Tertinggi married dan single. Anda boleh hanya memilih dua itu saja, misalnya married dan single. Ini juga sangat spesifik, bisa yang baru menikah 3 bulan, bisa menikah 6 bulan, bisa setahun. Nah, atau not spesifik ya, dia masih nggak jelas, jomblo enggak, punya pacar enggak. Ya. Kemudian di sini ada education levelnya, ini kelihatan nih, yang paling tinggi adalah college ya, artinya dia kuliah atau sudah beres kuliah. Klik nih college, ini education levelnya, klik college. Kemudian kalau nggak dimasukin boleh
nggak usah dimasukin. Kemudian worknya dia bekerja di mana, ya apakah dia seorang manajemen, ya apakah dia apa nih, Anda boleh tulis ya sesuai dengan target market Anda. Kalau nggak diisi gimana, nggak apa-apa. Ini masih banyak di bawah parents nih, all parents. Kalau Anda menjual baju bayi, Anda bisa memasukkan mereka ya. Parents yang mempunyai anak usia 0 sampai 3 tahun ini bisa. Nah, ini ya gitu ya. Yang paling penting, kolom yang paling penting diisi adalah lokasi, kemudian usia, gender, interest. Ini yang paling penting. Anda boleh catat ya. Yang lainnya Anda juga sama-sama penting, tapi yang paling penting pertama adalah lokasi, usia, gender, dan interestnya apa. Ini yang sangat penting. Setelah itu Anda lihat datanya seberapa besar di sini. Kalau sudah juta-juta gini sudah terlalu besar, dan itu artinya iklan Anda akan terlalu luas, terlalu lebar. Tapi kalau sempit itu akan lebih spesifik. Jadi saran saya lebih baik ratusan ribu saja jangkauannya. Kalaupun jutaan bolehlah, maksimal sampai 2 juta, 1,5 juta ini masih wajar. Tapi kalau sudah jutaan, udah 3 juta ke atas, sudah puluhan juta, itu sampai 11 juta, 15 juta, itu terlalu tinggi, terlalu luas. Anda membidik orang yang terlalu luas, nanti iklan Anda nggak efektif. Anda membayar orang-orang yang bukan target market Anda. Jadi lebih baik persempit lagi, lebih bagus ratusan ribu saja. Itu lebih spesifik. Setelah itu Anda klik save di sini. Nah, ini ada klik save. Nah, klik save. Nah, ini misalnya namanya audiens. Ini saya sudah banyak audiens di sini ya. Ini saya mencoba-coba ada yang 4 juta, ada yang 2 juta, dan 10 juta, dan ternyata memang nggak terlalu luas ya. Ini yang bagus tuh yang kecil-kecil. Oke. Nah, ini ada klik audiens misalnya apa nih, hot glass 1 misalnya, atau apa audiens apa Anda tulis di sini. Setelah itu Anda klik save ya. Setelah klik save dia akan muncul di menu audiens. Nah, gitu ya. Jadi di sini Anda membuat core audience, Anda membuat audiensnya dulu, target marketnya di sini Anda pilih, iklan Anda akan disampaikan ke siapa. Dan ini Anda bisa membuat beberapa kali, Anda bisa membuat banyak audiens ya. Audiens 1, audiens 2, dan 3 dengan interestnya beda-beda. Ya, Anda mungkin yang satu man, yang satu woman, yang satu all, yang satu interestnya beda-beda, itu boleh. Audiensnya banyak. Oke, setelah itu Anda klik save. Nah, dan cara saya ingat catat ya, saran saya jangan terlalu luas sampai puluhan juta, apalagi belasan juta jangan. Ya lebih baik spesifik, ratusan ribu ya, mungkin jutaan boleh, tapi jangan sampai lebih dari 2 juta ke atas. Itu kalau 2 juta ke atas sudah terlalu luas ya, sudah terlalu luas dan iklan Anda nggak akan efektif. Nah, setelah itu Anda akan melihat apakah audiensnya sudah tersave. Anda klik di sini. Ini klik audience ya, atau di sini boleh. Nah, ini audience ya. Klik audience atau di sini boleh sama aja. Nah, nanti akan muncul di sini audiens yang sudah Anda buat. Nah, ini muncul ya, audiensnya sudah Anda buat nih, ukurannya berapa aja nih akan muncul di sini. Nah, ini akan kelihatan ya, nanti misalnya Anda membuat hot glass. Oh, ternyata mana nih? Hot glass. Ini kelihatan datanya di sini, audiens yang Anda punya. Oke, itu adalah cara membuat core audience. Anda bisa beberapa kali membuat core audience ya, melalui audience insight. Nanti setelah audience A Anda buat lagi audience B dengan interestnya berbeda. Setelah itu buat lagi audience C, audience D, banyak. Boleh. Oke. Ini untuk keperluan split testing. Audience mana yang paling bagus, dan ini adalah proses untuk menemukan winning campaign, kampanye yang berhasil. Anda membuat audience yang banyak dan Anda akan split test ya. Sederhananya Anda akan mengiklankan satu iklan dengan audiens yang berbeda-beda. Ntar kelihatan audiens mana yang paling bagus hasilnya. Nanti audiens yang lain buang, audiens yang ini yang akan Anda pakai yang berhasil. Nah, gitu ya. Terima kasih, silakan praktek. Ketemu lagi dengan saya di modul berikutnya tentang custom audience. Intinya di sini Anda membuat core audience ya, audiens yang sudah tercatat, yang sudah ada di Facebook, dan kita meminta datanya melalui audience insight, dan ini akan kita gunakan untuk beriklan di Facebook. Jadi sebelum berikan di Facebook, Anda buat dulu audiensnya. Salah satunya membuat melalui audience insight ini. Oke, nanti caranya membuat iklan Facebook setelah Anda buat ini, Anda bisa klik create ads ya, atau misalnya Anda masuk ke sini ya, bisa pakai Power Editor, bisa pakai Ads Manager, sama aja. Misalnya Anda paling gampang pakai Ads Manager ya. Misalnya create ad di sini. Nah, setelah create ads ini, Anda akan
masuk ke halaman seperti ini, silahkan iklankan produk Anda. Pakai jenis iklan yang mana? Misalnya pakai jenis iklan yang boost your post ya, atau promote send people to your website. Contoh aja, Anda akan mengiklankan postingan Anda. Nanti akan diminta halaman mana yang akan Anda iklankan, misalnya halaman hot glass. Nah, setelah itu postingan mana yang akan Anda iklankan? Misalnya postingan yang ini misalnya ya. Anda buat dulu postingannya. Nah, ini Anda ganti aja kampanyenya postingan apalah A misalnya. Continue. Nah, di sini kalau Anda sudah punya audiens, ini enaknya tuh di sini. Kalau Anda sudah punya audiens dan Anda mendetail melalui audience insight, Anda nggak perlu lagi nulis di sini. Tapi tinggal masukkan di sini new audience. Nah, tinggal klik di sini melalui audience yang sudah Anda buat. Ya. Misalnya Anda tadi membuat audience misalnya hot glass wanita. Nah, ini akan muncul ya. Jadi Anda akan mengiklankan dan membidik mereka ya yang sudah kita buat melalui audience insight. Nah, gitu ya, paham ya? Jadi di sini Anda sudah tidak lagi membuat manual di sini, tapi Anda sudah membuat audiensnya di audience insight ya. Audiensnya banyak. Ya, tinggal klik aja misalnya yang ini. Nah, gitu ya. Setelah itu selanjutnya nanti kita akan bahas bagaimana membuat iklan di tutorial selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ketemu di modul berikutnya tentang custom audience. Silahkan praktek dan selamat bertualang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.